Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du, adik-adikku, anak-anakku, peserta didik kelas 7 yang berbahagia. Ya, pembahasan yang lalu kita telah sampai pada pencemaran udara. Ya, kita lanjut nanti pencemaran air, tetapi akan kita gabungkan dulu. Ada hubungannya antara pencemaran udara dengan pemanasan global. Nah, apa itu pemanasan global, panas, dan global? Ya, jadi kita sudah mengetahui ya dari gambar ini bahwa di sebelah ini eh, apa namanya masih hijau, masih bagus gitu ya, tapi sebelah sini bumi ini sudah rusak. Mengapa demikian? Mari kita bahas. Pemanasan global ini merupakan peristiwa meningkatnya suhu rata-rata pada lapisan atmosfer atau di permukaan bumi. Ya. Nah, gejala atau tanda-tanda terjadinya pemanasan global dapat kita rasakan sendiri. Ya, di antaranya apa? Pergantian musim yang sulit diprediksi. Kenapa? Karena terjadinya pemanasan yang peningkatan pemanasan di mana-mana ya. Kemudian contoh lagi sering terjadinya angin puting beliung, terumbu karang yang putih, banjir, kekeringan dan lain-lain. Jadi ini dampaknya ya. Kalau kita rasakan betapa sekarang ini suhu di mana-mana meningkat, panas, apalagi di perkotaan yang jarang tanaman ya. Kalau di desa masih banyak tanaman, itu pun masih kena dampaknya. Nah, kita lanjutkan penyebab terjadinya pemanasan global ya. Di antaranya apa aja penyebabnya itu mengapa kok bisa? Ini salah satu gambarannya ya. Ada CFC, ada CO2 ya. Ini apa namanya? Yang terbuang ke udara kemudian tidak bisa atau di apa namanya? Diubah lagi ke dalam zat-zat yang tidak menyebabkan apa namanya? Udara tersebut menyerap panas. Ya. Ya. Jadi contohnya adalah ini, gas CO2 ya. Kemudian CFC tadi, N2O dan lain-lain. Ini dikeluarkan dari mana? Ini adalah hasil pembuangan dari beberapa transportasi, ada pesawat, mobil, ya. Manusia juga mengeluarkan CO2, diesel, pabrik. Nah, ini kan semuanya banyak mengeluarkan CO2, N2, ya, N2O dan karbon monoksida dan lain-lain. Ya, di mana gas tersebut ya ini adalah sifatnya menyerap panas. Maka dikatakan dia gas efek rumah kaca. Ya. Gas tersebut menyerap panas. Ya. Kalau terjadi penumpukan gas-gas tersebut dari pembakaran apa namanya? Dari pabrik, dari motor, mobil, penumpukan di udara sehingga sulit atau lebih sedikit diubah dalam ke oksigen misalkan, maka hasilnya nanti suhu di apa namanya di udara ini semakin meningkat. Karena apa? Karena gas-gas tersebut adalah menyerap panas. Panasnya dari mana? Dari matahari tadi gambarannya. Matahari masuk ke bumi diserap oleh panasnya adalah diserap oleh gas-gas yang ada di udara. Sebagian dipantulkan ke atas, tapi sebagian diserap oleh udara. Sebagian masuk ke bumi. Ya. Semakin banyak lagi gas-gas yang dihasilkan oleh karbon dioksida dari pembakaran pabrik, mobil, apalagi sekarang mobil semakin meningkat, motor-motor semakin banyak, semakin padat, otomatis hasil ya pembuangan gas karbon dioksida atau dikenal gas efek rumah kaca otomatis semakin banyak sehingga wajar kalau suasana atau udara semakin panas. Karena apa? Sifat gas tersebut yang menyerap panas. Nah, ini kita jabarkan ya penyebab gas efek rumah kaca tadi ya yang menyebabkan terjadinya pemanasan global adalah ada emisi CO2 tadi ya berasal dari bahan bakar tenaga listrik, motor dan lain sebagainya. Nih, alat transportasi, pesawat ya. Emisi metana dari hewan, ya hewan juga ya mengeluarkan. Penebangan liar juga mempengaruhi. Penggunaan CFC ini pendingin, AC, kulkas dan lain-lain. Ya.
Terus juga meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Nah, ini maka perlu hati-hati ya. Semakin kita menggunakan bahan-bahan seperti itu, semakin banyaknya terjadi emisi ya. Emisi CO2, CFC dan lain sebagainya. Sehingga tadi sifatnya yang menyerap panas ya, semakin banyak kuantitas ya, kadar ya gas efek rumah kaca di udara, otomatis meningkatkan panas ya. Nah, efek rumah kaca. Jadi sebagian panas dari matahari dipantulkan ke atmosfer, sebagian besar lainnya ditangkap oleh CO2 dan gas-gas lainnya. Nah, ini ya, diserap oleh tadi itu. Ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya karena terjadi pemanasan tadi di mana-mana karena penyerapan panas oleh CO2 di mana-mana atau gas efek rumah kaca tadi, maka menyebabkan permukaan air itu naik ya. Wilayah pantai berkurang. Yang kedua, meningkatnya suhu. Jelas ya, kita rasakan. Meningkatnya kejadian hujan ekstrim menyebabkan banjir, tanah longsor dan sebagainya. Meningkatnya penyebaran wabah penyakit. Timbulnya berbagai hama penyakit tanaman. Kekeringan yang panjang, naiknya suhu laut, mencairnya es di kutub. Kenapa mencairnya es di kutub? Karena tadi itu panas tadi. Ya, panas di mana-mana sehingga sampai ke sana, semakin suhunya panas otomatis kutub mencair. Kalau mencair otomatis permukaan air laut akan naik. Nah, inilah beberapa akibat pemanasan global. Nah, cara mengatasi bagaimana? Ya, menanam pohon sebanyak-banyaknya. Jangan malah suka menebang, tapi tidak. Kurangi bangunan rumah kaca. Cerdas dalam berkendara, hemat listrik, ya. Dalam berkendara maksudnya jangan boros ya, jangan boros. Jangan banyak menggunakan motor. Tapi artinya jangan digember-gember dan sebagainya, itu kan tidak cerdas dalam berkendara. Kemudian penggunaan saluran ventilasi rumah yang cukup. Jangan menebang pohon sembarangan. Ya. Kemudian menggunakan bahan bakar yang yang sangat minim emisi CO2 misalkan. Ya. Kalau itu ada bio biasanya ya. Bio, menggunakan pupuk bio, menggunakan pupuk organik dan sebagainya, itu membantu mengurangi pengeluaran atau menciptakan gas efek rumah kaca tadi ya, sehingga insya Allah akan mengalami penurunan pemanasan global. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi mari kita cerdas di dalam menyikapi lingkungan kita ya, karena lingkungan kita berada di tempat tersebut di mana kita tinggal. Semakin kita care dengan lingkungan, maka itu juga bermanfaat untuk diri kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.